Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin SPD MSI. Berdasarkan pengalaman dalam melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik, selama ini masih belum berbasis tujuan pembelajaran. Jumlah peserta didik yang lebih dari 36 orang per kelas dijadikan alasan guru tidak melakukan asesmen awal berbasis tujuan pembelajaran. Karena proses asesmen awal berbasis tujuan pembelajaran memakan waktu yang relatif lama, baik pada tahap pelaksanaan, tahap pemeriksaan, dan tahap analisis untuk mengelompokkan peserta didik menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang masih memerlukan bimbingan guru dan kelompok yang sudah bisa belajar mandiri. Akibatnya, siklus asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka belum terlaksana dengan baik. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya agar saya bisa merancang dan melaksanakan asesmen awal berbasis tujuan pembelajaran yang dicapai dalam waktu yang relatif lebih cepat dan mudah. Yang kedua, bagaimana caranya agar siklus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum mereka dapat berjalan dengan baik dan mudah. Dalam menghadapi tantangan, maka saya melakukan beberapa aksi. Yang pertama, mengembangkan kompetensi guru dengan mengikuti diklat kuisis yang dilaksanakan pada tanggal 5-7 Agustus. Yang kedua, saya mengikuti kegiatan penyegaran materi pembelajaran berdiferensiasi melalui seminar nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Yang ketiga, setelah mengikuti diklat, maka saya melakukan uji coba menggunakan kuisis kepada peserta didik. Yang keempat, setelah melakukan uji coba penggunaan kuisis, maka saya meminta peserta didik untuk mengisi kuesioner suara murid, pilihan murid, saran murid, dan kesempatan kelas matematika melalui Google Form dengan hasil sebagai berikut. Untuk suara murid, dari 187 responden menyatakan 100% setuju jika mata pelajaran matematika diajarkan di kelas mereka. Dan mereka juga membuat kesempatan kelas yang di persentasinya adalah 98,4% bertekad akan selalu hadir tepat waktu di kelas. Kemudian 94,7% ingin berpartisipasi penuh dan mengikuti pelajaran dengan gembira dan siap membawa alat bantu seperti HP agar bisa mengikuti pelajaran matematika dengan prinsip belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Aksi yang kelima, yaitu menentukan KKTP dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran melalui level 1 atau level dasar, level 2 atau level sedang, dan level 3 atau level. Sehingga peserta didik dikatakan sudah mencapai KKTP dan tidak perlu remedial jika kualitas pada rubrik penilaian minimal baik. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan pembelajaran, maka saya akan merancang asesmen dan konten atau materi pembelajaran dengan kompleksitas yang berbeda terdiri dari 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Aksi selanjutnya yang ketujuh adalah melakukan asesmen awal dengan kuisis, dilanjutkan dengan memastikan terlaksananya siklus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka dengan baik dan mudah. Dari aksi yang saya lakukan, sangat berdampak. Yang pertama, alhamdulillah, saya sudah berhasil merancang asesmen awal berbasis tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, alhamdulillah juga saya sudah berhasil melaksanakan asesmen awal berbasis tujuan pembelajaran yang dicapai dalam waktu yang relatif lebih cepat dan mudah. Tepatnya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, sudah termasuk persiapan, pelaksanaan, dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil asesmen awal diperoleh informasi bahwa ada kurang lebih 28 siswa masih memerlukan bimbingan guru dan ada kurang lebih 11 sudah bisa belajar secara mandiri. Setelah saya mengetahui hasil asesmen awal, maka saya melakukan penyesuaian strategi diferensiasi pembelajaran sebagai berikut. Tadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah 28 orang yang perlu bimbingan guru dan ada 11 orang yang sudah bisa belajar mandiri. Kelompok ini akan diberikan 3 pilihan. Yang pertama, pilihan cara murid dalam mengakses pelajaran. Yang kedua, pilihan cara murid dalam belajar. Dan pilihan cara murid agar murid terlibat dalam pembelajaran. Dalam pilihan cara murid dalam mengakses pelajaran,
Untuk kelompok yang masih memerlukan bimbingan guru, maka diberikan dalam bentuk teks, PPT, atau bentuk lain dengan bimbingan guru. Sementara yang sudah siap belajar mandiri juga sama diberikan dalam bentuk teks, PPT, maupun presentasi, maupun rekaman dalam bentuk video atau bentuk lain, tetapi secara mandiri. Untuk pilihan cara murid belajar, ini yang agak sedikit berbeda dengan dulu. Kalau dulu prinsip pembelajaran diferensiasi adalah mengelompokkan murid, tetapi sekarang memberikan kebebasan murid agar memilih cara mereka belajar. Yang pertama, bisa memilih belajar sendiri atau berpasangan atau berempat atau berkelompok yang lebih besar dari 4 orang. Dan ini yang paling penting, yaitu adalah pilihan cara agar murid bisa terlibat dalam pembelajaran. Sebelumnya kita susah melihat anak yang aktif dan tidak aktif, tetapi dengan menggunakan kuisis, maka kita bisa memantau dalam layar monitor anak-anak 100% aktif melakukan pembelajaran, bahkan progresnya bisa dilihat di layar monitor. Dengan demikian, maka siklus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik dan mudah dengan hasil asesmen formatif sebagai berikut. Untuk asesmen formatif level 1, ada peningkatan hasil yang signifikan dari asesmen awal yang sebelumnya. Dari asesmen formatif yang pertama, dari level pertama ini, diperoleh informasi sudah berkurang, sehingga siswa yang masih perlu hanya 10 orang. Itu pun setelah dikonfirmasi, ternyata titik lemahnya adalah masalah jaringan dan masalah HP yang tidak mendukung. Nah, dengan demikian, setelah asesmen formatif pertama, level pertama, maka langkah berikutnya adalah yang 10 orang itu akan tetap dibimbing oleh guru, dan yang 29 orang itu sudah bisa belajar mandiri. Dengan harapan pada akhirnya nanti jika berhasil, maka mereka akan melakukan asesmen sumatif level pertama. Dengan demikian, siklus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi sangat nampak dimulai dari asesmen awal, kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian asesmen formatif, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi lagi. Kalau sudah hasilnya bagus secara progres, maka siswa dinyatakan siap untuk mengikuti asesmen sumatif level 1 yang akan diambil nilainya untuk kepentingan nilai rapor. Demikian juga untuk yang level 2, hampir langkahnya sama, sehingga nanti akan menimbulkan siklus yang sama, yaitu dari asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi lagi, sampai akhirnya melakukan asesmen sumatif untuk memperoleh hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya baik proses maupun hasil belajar murid itu, pertama, karena faktor keseriusan murid. Yang kedua, faktor HP yang mendukung, dan yang ketiga adalah faktor internet yang memadai. Sebaliknya, faktor penghambat adalah dua hal yang paling mendasar, yaitu akses internet yang bermasalah dan HP yang tidak memadai. Adalah tanggapan saya, yaitu cara mengajar kali ini sangat santai, namun tegas, membuat saya mudah memahaminya. Dan pesan saya, baiknya Pak Guru seperti ini mengajarnya. Aplikasi kuisis sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai guru, terutama memeriksa bahan ajar. Dan kuisis ini juga membantu saya membuat pelajaran ini sangat menyenangkan, karena di era digital ini anak-anak sering-sering main game. Dalam menyikapi pembelajaran di dalam kelas, kami amati beberapa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah Bapak Arifin SPD MPSI. Beliau sudah menggunakan aplikasi kuisis dalam pembelajarannya. Dalam hal ini, beliau melaksanakan kegiatan berbentuk perspektif penggunaan aplikasi kuisis dalam mempermudah siklus asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika. Semoga kegiatan ini dapat membantu para guru di SMA Negeri 2 Kota Ternate pada khususnya dan pada guru pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.